Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Awalan hiya nashkuru 'ala Allah ta'ala alladzi qad atana ni'matan katsiratan hatta nastati'an an najtami'an fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman ala habibil mustafa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan ini, seorang muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima Allah, atau sebaliknya ibadah puasanya menjadi sia-sia di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Di antara perbuatan yang bisa menyia-nyiakan ibadah puasa kita adalah berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Selain niat, jika kita salah niat, maka akan menjadikan puasa kita sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada niat terselip di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Riya adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah semacam itu akan tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Niat adalah roh amal, inti dan sendirinya. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Sebaliknya, amal rusak karena niat yang rusak. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, betapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niat. Salah satu perkara yang mendapat menyia-nyiakan puasa kita adalah percaya dan klinik. Karena orang yang percaya kepada dukun, pembaca nasib, paranormal dan sejenisnya, ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah menyakiti tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, puasa dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah menjawab, "Dia di neraka." Laki-laki tadi bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah disebut-sebut sedikit mengerjakan puasa, sedekah dan sholat. Hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah menjawab, "Dia di surga." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus silaturahmi juga menjadi penyebab tertolaknya semua amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Allah tidak menerima amalan orang yang memutus tali silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pemutus silaturahmi tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahmi tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun di dunia pun ia akan merasakannya. Ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan atau su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dalik. Tidak hanya itu, jika kita berpuasa hanya karena orang lain, maksudnya kita sering mengeluh untuk menjalankan puasa, maka pahala yang kita dapat tidak akan seberapa dan puasa kita akan menjadi sia-sia. Jadi janganlah kita puasa dengan mengeluh. Demikianlah beberapa hal yang bisa menjadikan ibadah puasa menjadi sia-sia, alias tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan bahwa puasa tidak hanya sebatas menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahiriah, seperti makan dan minum dengan sengaja, tetapi juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wa jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.